Dia malah mengirim paket ke beberapa lokasi dengan isinya yang sangat mengerikan. Paket itu ternyata di dalamnya itu berisi potongan tubuh Janglin yang sudah dia mutilasi. Halo guys, makasih udah klik video ini. Dan kali ini aku akan merangkum nih kasus dari Luka Roccomagnota. Buat kalian yang gak punya waktu buat dengerin panjang, kalian cocok untuk dengerin video ini. Dulu nih guys, sebelum Luka Magnotta, namanya itu adalah Eric Clinton Newman dan diganti oleh ayahnya menjadi Luka Magnotta. Dia lahir pada tanggal 24 Juli 1982 di Scarborough, Kanada. Dia dikenal dunia nih dengan kasus pembunuhannya terkait video viral yang beredar di internet. Si Luka ini punya ibu nih, dan ibunya itu namanya Anna Yorkin. Dan si ibunya Luka ini punya masalah mental, di mana dia itu mengalami paranoid. Dan dia gak cuman mengalami paranoid, tapi dia juga pernah menyiksa hewan-hewan peliharaan dengan cara yang sangat-sangat keji, guys. Dan ayahnya, Donald Newman, ibu dan ayahnya ini tuh gak akur di keluarga. Banyak konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah, sampai-sampai nih mengganggu mentalnya si Luka Magnotta ini. Sampailah pada titik di mana Luka ini lebih sering menghabiskan waktunya dengan neneknya. Nenek Luka ini bernama Plessy Newman. Dan pada usianya 10 tahun, si Luka ini lebih sering tinggal bersama neneknya dibanding orang tuanya. Dan pada usia Luka menginjak 18 tahun, dia mulai berpikir nih ingin hidup mandiri aja. Akhirnya si Luka ini sudah pisah sama neneknya untuk tinggal mandiri. Dan Luka ini nggak langsung dapat rumah guys atau kontrakan. Dia tuh mulai berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan pada fase ini si Luka itu mulailah membangun identitas dirinya kan. Dan mulai terobsesi dengan kepopuleritasan. Dan pada tahun 2000-an, di mana usia Luka pada saat itu menginjak 20-an, tepatnya di Toronto, Luka pun mulai berpindah-pindah apartemen dengan identitas-identitas yang berbeda. Dan pada saat itu nih, si Luka ini lagi aktif-aktifnya di internet. Dan mulailah si Luka ini terjun ke dunia hiburan. Dan gak hanya itu, Luka ini makin kelamaan kok makin aneh. Dia itu menunjukkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Dan di internet, si Luka ini pengen nih banget terkenal populer. Dia pun mulailah membuat akun-akun palsu dan menyebarkan rumor tentang dirinya sendiri. Seolah itu dirinya itu udah populer. Dan juga nih guys, si Luka ini juga masuk ke dunia dewasa. Kalian tahu kayak gimana? Dunia hiburan dewasa kan? Ya gitu. Dan pada tahun 2012, puncaknya kasus Luka. Suatu ketika, si Luka ini kenal lah sama seseorang teman dari internet. Dan temennya ini bernama Janglin. Terus sikilku, Luka ini kenal Janglin dari internet. Janglin ini berasal dari China. Dan dia sedang kuliah nih di sana di Scarborough University. Dia tinggal di motel. Dan pada saat itu nih, entah kebetulan atau gimana, Luka ini juga tinggal di sekitar situ. Mulai mereka chattingan sampai pada akhirnya mereka itu mutusin untuk ketemuan. Dan ketemuannya nih guys di apartemen si Luka. Dan disinilah terjadi hal yang mengerikan, dimana saat si Janglin itu udah OTW nih, masuklah ke kamar Luka kan, masuklah ke apartemen si Luka. Dan setelah itu Janglin nutup. Dan beberapa saat kemudian, si Janglin ini mendapatkan serangan mendadak dan bertubi-tubi dari si Luka. Sampai-sampai si Janglin itu udah gak berdaya guys.
Dan saat si Jangling itu nggak berdaya, si Luka dengan sadisnya dan bejatnya dia ambil kamera, merekam aksi bejatnya itu yang dilakukan oleh dirinya kepada Luka. Direkamlah itu kan di video. Si Luka ini menusuk-nusuk tubuhnya si Jangling dengan pisau. Dan sampai akhirnya di mana si Jangling udah gak kuat, Jangling pun tewas, terkapar. Dan gak sampai di situ, seolah si Luka ini belum puas dengan aksi bejatnya nih, si Luka memutilasi jasad Jangling pada waktu itu. Dimutilasilah beberapa bagian. Dan saat itu posisi masih merekam. Sudahlah, dimutilasi, direkam pula. Dan bener aja nih, rekaman yang direkam si Luka ini itu diupload pada tanggal 25 Mei 2012. Dan gak berhenti di situ, aksinya Luka ini, dia malah mengirim paket ke beberapa lokasi dengan isinya yang sangat mengerikan. Hari itu ternyata di dalamnya itu berisi potongan tubuh Jangling yang sudah dia mutilasi. Sontak video itu pun viral dan beberapa daerah yang dia kirimin paket itu juga booming di sana. Dan terkait kejahatannya nih guys, pada tanggal 30 Mei 2012, Interpol atau International Police menetapkan Luka nih sebagai buronan internasional. Dan pada saat itu, Luka tuh ya seperti buronan pada umumnya, dia mencobalah melarikan diri dari sana dan pindahlah ke luar negeri. Dia lari ke luar negeri guys. Kok bisa lolos? Karena saat dia lari ke luar negeri, dia itu menggunakan identitas palsu. Jadilah kenapa dia bisa lolos. Dan saat ke luar negeri, salah satu negara yang dikunjungi oleh si Luka ini adalah Jerman dan Prancis. Dan saat berada di Jerman, si Luka ini di sebuah kafe sedang melihat berita tentang dirinya, bersantai. Dia bersantai guys, melihat berita tentang dirinya. Dan ada nih satu karyawan kafe, pegawai kafe yang notice nih kayak kenal siapa. Dan FYI, pada saat itu Interpol itu sudah menyebarkan fotonya Luka dan data dirinya ke berbagai negara. Jadi banyak negara yang tahu Luka ini. Dan saat Luka sedang santai nih, pegawai kafe kan notice dan diam-diam itu menghubungi polisi Jerman pada waktu itu. Halo Pak, kayaknya di sini ada buronan yang sedang dicari deh. Di tempat ini. Dan gak selang beberapa lama, polisi Jerman langsung datang ke TKP. Polisi Jerman langsung datang ke kafe tersebut. Dan ditangkaplah si Luka ini akhirnya. Dan setelah ditangkap nih guys, dia pun diekstradisi ke Kanada kembali untuk menerima hukumannya. Dan dia diadili pada tahun 2014 dengan hukuman penjara seumur hidup. Gila gak menurut kalian? Dan ini cuma rangkuman yang aku rangkum. Makasih udah nonton video ini. Dan aku butuh banget saran-saran dari kalian untuk improve diri aku sendiri. See you!